seri podcast dari Rumah Terapi dan Total Management. Saat ini kita bersama tamu spesial kita, ada Mas Rahmat Fahri Naim, seorang dewasa ABK, seorang DBK tepatnya, dewasa berkebutuhan khusus. Kita akan gali lebih banyak mengenai pengalaman beliau dari masa kecil sampai sekarang sudah sukses menjadi seorang yang berprofesi dan berkontribusi bagi masyarakat. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong ibu-ibu TE ini. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Rahmat Fahri. Oke, kita mulai ya. Mas Rahmat, panggilnya apa nih? Mas Rahmat, Mas Fahri, atau Mas Naim? Ya Fahri aja lah. Fahri aja ya. Oke, Mas Fahri, gimana kabarnya malam ini? Sehat ya? Ya alhamdulillah sehat saya. Sehat ya. Oke, baik. Udah makan? Apa? Udah makan? Oh udah. Tadi baru makan deh. Oke, baiklah. Jadi Mas Fahri, ini adalah seri kita yang kesekian kalinya ya, tapi umumnya biasanya kita mengundang para praktisi dan orang tua. Kali ini kita mendapatkan momen yang spesial nih. Kenapa? Karena Mas Fahri adalah seorang DBK ya, dewasa berkebutuhan khusus. Jadi langsung kepada subjeknya. Oke ya. Jadi kita akan tanya jawab ya melalui sesi podcast ini yang ditujukan utamanya adalah untuk memberikan informasi dan inspirasi buat para orang tua dimanapun mereka berada. Oke, kita mulai ya. Ya Pak. Oke, Mas Fahri, boleh cerita sedikit nggak? Anda ini tinggal di mana saat ini? Lalu kemudian apa sih profesi Anda saat ini? Silakan. Oke. Perkenalkan, saya Rahmat Fahri Naim, dipanggil Fahri. Saya saat ini berprofesi sebagai Project Officer di Sigap, tepatnya di Jogja, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel. Saat ini organisasi saya sedang sibuk untuk menjaring 16 organisasi difabel yang masih kecil agar ditumbuhkan menjadi organisasi yang lebih baik lagi. Ya, itu sekian kesibukan saya. Oke, jadi Sigap ya? Ya, Sigap. Oke, jadi untuk para orang tua yang ingin tahu tentang Sigap itu apa sih aktivitasnya? Jadi Sigap itu singkatan dari Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel. Mereka itu semacam LSM yang memang pergerakannya fokus di bidang kepedulian difabel. Ada beberapa bidang kerja yang berbeda. Ada Solider, itu semacam kayak newsnya gitu, news online gitu, tapi buat memberitakan isu-isu difabel. Terus ada Desa Inklusi, jadi itu semacam divisi yang urusannya itu bagaimana caranya menciptakan desa-desa binaan menjadi desa yang lebih inklusif. Sama kalau saya itu di bidang di bidang pengembangan organisasi. Jadi gimana caranya biar ngembangin organisasi yang kecil biar jadi lebih bagus lagi. Sama ada satu lagi, tapi jujur saya lupa satunya lagi apa ya. Ya pokoknya ada 4 bidang kerja yang berbeda lah di Sigap tuh. Dan Mas Fahri adalah project officer-nya? Iya, saya project officer-nya. Keren. Oke, Mas Fahri. Jadi ini menarik loh Bu Emi. Ya, jadi Mas Fahri ini menyebutkan difabel, ya kan, bukan disable, ya kan. Nah, bisa nggak menjelaskan sedikit bedanya difabel dan disable? Antara difabel dan disable itu memiliki perbedaan yang signifikan ya. Kalau disable itu gabungan dari kata dis dan ability. Dis itu tidak dan ability itu kemampuan, berarti tidak mampu gitu. Berarti pandangan orang yang menggunakan kata-kata ini itu cenderung menganggap orang-orang yang disability itu sebagai orang-orang yang tidak berkemampuan. Ya. Beda ceritanya dengan penggunaan kata difabel, itu dari penggunaan kata div dan ability, itu artinya orang yang div-nya itu artinya perbedaan, ability itu kemampuan, jadi orang yang memiliki perbedaan kemampuan. Orang yang melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Jadi perbedaannya di situ. Dari sudut pandang politik yang berbeda itu. Jadi ini penting sekali nih untuk para orang tua dimanapun Anda berada. Jadi jangan salah sebut ya, bukan disable tapi difable. Betul ya Pak ya? Difable artinya different ability, ya kan? Sementara disable itu ya memang no ability ya, alias dia tidak mampu sama sekali. Oke ya. Terima kasih untuk pencerahannya Mas Fahri. Oke, dari rekan-rekan TE ada pertanyaan kah? Silakan sekiranya ada pertanyaan. Oh iya boleh nih Mas Fahri, mungkin bisa ceritakan dulu nih perjalanan untuk dari SD, SMP, kemudian SMA-nya gitu Mas. Oke, perjalanan saya ya pendidikan dulu lah. Kalau SD saya itu tinggal di Bandung. Waktu itu SD saya itu MI, Madrasah Ibtidaiyah At-Taqwa. Cuman itu hanya berjalan selama 3 tahun karena habis itu bapak saya pindah ke Bekasi. Nah di Bekasi itu saya SDIT Anissa itu ya 3 tahun sampai saya
lulus dari SD lah. Ya, saya dulu bukan sebagai anak-anak yang pinter banget dari TK sampai SD, bahkan sampai SMP itu SMP kelas 1 ya. Itu saya kayak selalu ranking 2 terbawah gitu ya. Ya syukur-syukur naik gitu ya. Tapi sejak saya tahu tentang kalau saya terdiagnosis autisme dulu, tapi dulu nama autisme saya itu Asperger syndrome, tepatnya usia 13 tahun. Nah, sejak saya tahu itu dan saya mulai membaca-baca tentang Asperger syndrome, baru kemudian dari kelas 2 itu semester 1 itu saya berhasil naik ranking tengah, dan kelas 2 semester 2 itu saya naik ke peringkat atas ya, 10 besar lah gitu. Mantap. Dan apa namanya? Dan itu bertahan sampai SMA. Saya kalau SMP IT Ikro, kalau SMA itu SMA Lab School Cibubur. Ada catatan menarik sebenarnya yang sejak saya berubah drastis dari sejak saya tahu Asperger syndrome itu sampai saya bisa naik kelas atas tuh. Itu gara-gara perubahan yang bisa dikatakan fenomenal gitu, fenomenal banget sih, bahkan kayak guru-guru saya itu selalu ingat perubahan yang paling fenomenal itu perubahan murid ya saya gitu. Itu saya tuh waktu kelas 3 itu saya terpilih ke event yang bergengsi apa namanya di SMP saya, yaitu pertukaran pelajar ke Malaysia. Jadi dipilih kayak 12 terbaik lah di murid-murid, 6 cowok 6 cewek gitu, dan saya masuk di situ ya, alhamdulillah gitu. Keren. Hmm. Keren. Jadi saya SMA Lab School Cibubur. Di SMA Lab School Cibubur saya ini apa namanya, saya temenan sama orang yang ADHD gitu. Nggak tahu ya, kayak antara saya sama dia tuh kayak ngeklik aja gitu, saya sering disebut pawang gitu. Itu tahun berapa SMA-nya? Hah? Tahun berapa SMA-nya? SMA saya itu saya masuk 2012. 2012. Lulus 2015. Oke. Mantap. Oke, jadi Mas Naim menyambung ke pertanyaan dari Bu Ismi tadi ya, bahwa Mas Fahri ini menyampaikan apa terkait dengan Asperger, ya kan? Asperger syndrome ini seperti apa sih ciri-ciri yang nampak kelihatan dari luar pada diri Mas Fahri? Salah satu yang paling tampak jelas adalah yang sekarang sedang terjadi. Saya sulit sekali kontak mata. Bahkan dengan orang lain, bahkan dengan orang terdekat gitu, kayak ibu saya atau istri saya, bahkan dia kan udah nikah kan, jadi ya sulit kontak mata ya. Terus? Iya, katanya kontak mata. Terus kalau yang lain itu kalau di situasi baru, di tempat baru, cara saya untuk meminimalisir apa namanya kegugupan saya adalah dengan mencoba lebih familiar dengan tempat baru itu. Percaya atau tidak, saya kalau ke tempat baru, saya bakal selalu buka Google Map yang 3 dimensi, ngeliat foto lokasi di tempat baru itu kayak gimana, rame atau enggak, kadang-kadang kayak gitu. Kadang-kadang saya buka YouTube juga gitu. Di Jogja ini tempatnya gini, biar apa namanya ada pola di kepala saya gitu. Jadi saya lebih tenang ketika saya sudah tahu pola dari sesuatu, itu ciri lain. Terus kalau ciri-ciri yang lainnya lagi, saya tuh aslinya susah fokus ya. Susah fokus, ini keren. Susah fokus. Aslinya susah fokus. Cuma kalau udah ketemu bidang yang saya minati, itu saya bisa sampai disentuh pun juga nggak noleh gitu. Begitu fokus pada hal tersebut. Iya. Tapi ya fenomena itu jarang terjadi. Itu saya bisa dibilang kalau misalkan pakai persentase ya, walaupun persentasenya perkiraan ya, saya itu 80% nggak fokus, 20% fokus. Lebih sering nggak ya, jadi kayak saya ngerasa kayak saya nggak pernah maksimal gitu kalau ngelakuin hal gitu. Ya, ini menarik cerita Mas Fahri ini sebenarnya sangat relate sekali dengan saya, karena ya banyak orang tua yang di grup WA grup AUSI ya bertanya kenapa kemudian kami atau saya secara pribadi berkecimpung di dunia autisme atau berkebutuhan khusus gitu ya. Ya karena salah satunya adalah saya merasakan atau mendapatkan dan mengalami juga apa yang Mas Fahri alami. Jadi sulit fokus, tapi bedanya kalau saya dulu artiannya adalah banyak sekali bergerak atau yang disebut orang hiperaktif ya. Itu sebabnya kenapa ibu saya selalu memberikan saya obat-obatan ya untuk menenangkan saya. Susah fokus pasti. Dan mencapai puncaknya kalau Mas Fahri bilang artiannya adalah di 2 peringkat terbawah, kalau saya sampai tidak naik kelas. Jadi SMA saya sampai 4 tahun, dan di situ saya bisa merasakan bahwa apa yang Mas Fahri ceritakan tuh relate sekali dengan saya. Sangat relate sekali ya. Jadi artiannya bahwa kondisi tersebut ya sebenarnya kita harus dalam tanda kutip bertempur ya atau beradaptasi atau berdamai dengan situasi tersebut. Ya. Nah inilah salah satunya melalui podcast ini, mudah-mudahan para orang tua bisa kemudian menemukan cara ya yang efektif buat anak-anak. Oke,
Silakan Bu Emi atau Bu Opi dan lain-lain sekiranya ada pertanyaan. Ya Pak, saya tadi mau nanya sedikit kan, tadi kan ada tipping point-nya pada saat SMP kan. Jadi awalnya terbawa, terus kemudian setelah saya tahu bahwa saya Asperger, lalu saya meningkat dan sebagainya. Boleh diceritain nggak Mas Fahri? Ceritanya gimana kok bisa orang tua melihat itu, lalu Mas Fahri bisa tahu bahwa Asperger dan sebagainya? Jadi sebenarnya saya tuh dikasih tahunya itu agak telat juga, maksudnya saya itu sejak SMP sebenarnya udah dibawa ke psikolog ya. Sebelum SMP, sebelum masuk SMP udah dibawa ke psikolog ya. Cuman ini sekaligus cerita ke belakang dikit sih. Saya itu dibawa ke psikolog awalnya bukan buat tahu kalau saya autisme atau apa. Awalnya hanya tes bakat dan minat. Awalnya. Cuman psikolog saya yang merupakan dia teman ibu saya juga itu curiga kalau di saya itu ada hal lain selain itu gitu. Ada hal lain yang perlu diselidikin. Tapi tentu psikolognya minta izin dulu ke ibu saya dan ya ibu saya ngizinin gitu. Pas diselidiki apa yang terjadi dan kawan-kawannya, kebanyakan saya lupa sih proses terapinya, cuman ada proses pemeriksaan, bukan terapi, sorry. Proses pemeriksaan yang saya itu meninggalkan bekas yang mendalam buat saya kalau saya pikir-pikir lagi ya. Dan ini menyambung ke ciri-ciri Asperger yang lain. Ketika saya disodorin kartu bergambar, gambarnya itu orang yang terluka. Terus ditanya sama psikolognya, kalau kamu melihat ini, apa yang akan kamu lakukan? Saya tahu pertanyaan orang non-difabel atau yang neurotipikal, bahasanya itu, mereka pasti nolongin. Pasti nolongin secara empati atau apa, pasti nolongin. Cuman jawaban saya waktu itu agak beda sendiri. Jawaban saya waktu itu adalah, ya kalau orang yang nggak minta tolong, ya saya tidak akan nolong gitu. Terus begitu dijawab, ya kenapa? Aku jawab aja, ya soalnya bagi saya orang yang meminta tolong itu harus berbicara secara verbal dulu gitu, harus berbicara dulu gitu sebelum ingin ditolong gitu. Kalau tidak bisa jadi saya menyinggung dia gitu. Jadi Nah, harus itu, secara articulate gitu ya, benar-benar spesifik. Kalau saya pikir-pikir lagi itu sangat relate dengan ciri-ciri kehidupan saya yang kebanyakan. Jadi saya selama ini itu buat saya konsep ekspresi itu non verbal, gestur tubuh, ekspresi itu buat saya apa ya, ekspresi orang-orang biasa itu tidak ada artinya di mata saya. Mau apa namanya, kalau yang ke belakang lagi, mau ibu saya marah-marah kayak gimana, saya tuh pas ibu saya marah-marah itu karena saya nggak ngerti-ngerti pelajaran atau apa gitu ya, saya itu takut bukan karena saya ngerti kalau ibu saya marah, bukan, suaranya memekik di telinga saya, makanya saya takut gitu. Kan kalau misalkan saya ditanya ekspresi marah gimana, ekspresi senyum gimana, saya jujur nggak paham saya. Ya bahkan dulu awal-awal di diagnosis tahu kayak gitu kan, adik saya apa ngelatih ekspresi gitu, buat senyum yang dibuat ya, kalau senyum alami saya bisa ya, senyum yang dibuat itu saya butuh 2 bulan sendiri buat bisa. Kalau sekarang belum ekspresi yang lain. Kalau sekarang dibuat nggak ini? Kalau sekarang dibuat nggak? Oh enggak lah. yang dibuat tuh ya lama gitu, jadi saya nggak ekspresif, itu ceritanya. Saya nggak ekspresif dan saya kesulitan untuk membaca bahasa gestur kayak ekspresi dari orang itu, kayak kesulitan. Sampai sekarang gitu, jujur aja gitu. Itu yang hal lain yang saya rasakan gitu. Ya ekspresi orang-orang, ekspresi kalian tuh kayak kertas putih di mata saya. Kayak gitu. Jadi ini ada yang menarik, kalau seumpamanya ekspresi itu adalah seperti kertas putih, bagaimana kemudian Mas Fahri bisa berekspresi seperti tersenyum atau tertawa sekarang ini? Melalui apa? Melalui mekanisme apa itu? Karena kan orang belajar berekspresi salah satunya adalah mimicking, gitu ya. Ya. Meniru. Saya waktu itu dikasih selain ya ngeliatin muka adik saya yang paling ekspresif, yang paling kecil, saya juga ini disodorin kertas gitu. Kertas ekspresi, tapi enggak kertas ekspresi yang kayak ngebedain sama kertas ekspresi dasar aja gitu. Kayak senyum, cemberut, sedih gitu. Yang kayak gitu aja enggak. Orang saya enggak berharap saya bisa yang kayak bisa membaca bahasa halus gitu, enggak. Cuman mereka cuma ngajarin ekspresi dasar aja karena ya tahu kan kondisi kayak gitu, jadi ya udah keterampilan dasar aja, enggak buat hal-hal yang saya kurang, saya enggak perlu sampai yang ahli banget gitu. Ya. Tapi berarti dulu waktu SD, SMP, SMA, Mas Fahri suka tersenyum nggak dengan orang lain? Atau datar saja?
data saja. Oh, jadi Data saja. jarang-jarang tersenyum lah ya. Hmm. Oke. Dengan teman sejawat teman SD sekolah gitu. Jarang saya. Kalau dengan bapak ibu guru? Jarang juga. Oke, kalau dengan Yang bapak-bapak berbeda. komplek? Hah? Dengan bapak-bapak komplek? Apalagi saya makin nggak kenal orang itu makin nggak saya sapa udah. Iya. Ya, apa ya, orang Lebih difabel lagi ya. Iya. orang difabel mental ini ciri umum ya. Iya. Kan nggak cuma autisme doang ya. Orang difabel mental itu mereka sangat berani sama orang terdekat gitu. Iya. Makanya penanganannya vital sih. Oke. Terima kasih Mas Ari. Ya, Mas Ari ngomong-ngomong, ini adiknya ada berapa? Saya ada 2, adik saya 2. Apa itu SD, SMP atau kuliah? Yang adik saya yang pertama itu beda setahun doang sama saya. Oh, oke. Berarti sudah kuliah, udah lulus? Udah S2 malah. Oh, udah S2. Kalau adiknya yang kedua? Baru diterima ITS kemarin. Oh, baru terima di ITS ya. Oke, Mas Ari. Oke, Mas Ari. Yang kalau dari saya ya, yang saya mau tanya, yang saya masih penasaran gitu ya, itu adalah tadi Mas Ari bilang pertama kali datang ke psikolog itu adalah untuk tes minat bakat, gitu ya? Iya, benar. Kemudian ternyata justru mengidentifikasi sesuatu yang lain, betul ya? Nah, pertanyaannya adalah ketika Mas Fahri kemudian atau keluarga mengetahui hal tersebut, ya kan? Apa respon mereka terhadap Mas Fahri? Ada perbedaan respon antara ibu dan bapak ya. Ya. Kalau bapak saya itu dia lebih sulit menerima gitu. Pada saat itu ya, walaupun sekarang alhamdulillah udah bisa lah. Cuman kalau ibu saya malah kayak menemukan jawaban selama ini tentang kenapa saya begini, kenapa saya begitu, dan malah bersyukur gitu. Ketika nemu jawaban kalau saya autisme, khususnya Asperger syndrome gitu. Ya. Dia bersyukur, makanya cara dia ngasih tahu saya itu cukup unik juga menurut saya. Gimana tuh? Kayak ditunda dulu setahun, dipikirkan cara terbaik kayak gimana, didiskusiin sama bapak. Habis itu akhirnya ibuku memutuskan untuk ngasih tahu aku secara lisan dan ngasih saya buku. Bukunya itu judulnya Asperger Syndrome. Terbitan 2006. Yang nulis itu Lorna Wing. Siapa namanya? Lorna Wing. Lorna Wing. Oke. Iya. Lalu setelah membaca buku itu apa yang dipahami? Iya, saya jadi ngerti kenapa saya selama ini melakukan hal yang tidak berkenan. Misalkan kayak saya ngamuk-ngamuk itu sering kali itu karena suara-suara yang tidak berkenan di telinga saya, kayak misalkan styrofoam digesekin gitu, atau ada tukang bangunan sebelah. Saya ingat betul, saya waktu kecil itu saya sangat sensitif sama suara-suara. Saking sensitifnya sama suara-suara, kalau misalkan guru-guru lagi rapat itu, saya di 2 gedung yang berbeda dari bapak ibu guru itu, saya masih bisa dengar. Rapatnya ngapain, isinya apa, diskusi ini apa. Waktu SMP saya jadi mata-mata dulu. Jadi ujiannya besok soalnya apa begitu udah tahu dong? Kalau itu saya karena waktu dulu saya nggak begitu nggak begitu fungsional kan dalam hal kayak kognitif kayak gitu, makanya saya nggak begitu bisa proses. Cuma kalau kan saya sekarang misalkan masih punya pendengaran atau indera sensoris yang setajam dulu, mungkin bisa gitu. Cuman kalau dulu belum gitu. Jadi cuma bisa dengar dong, tapi tidak bisa mengolah informasi tersebut menjadi satu kesatuan yang itu bisa menentukan umur saya gitu. Keren Mas Fahri ya. Oke, Mas Fahri. Asperger ini walaupun secara definisi ya sekarang sudah tidak masuk lagi ke dalam definisi autisme ya di DSM-5. Tapi saya penasaran, buat Mas Fahri autisme itu apa sih? Buat saya ya, sebenarnya autisme itu ada ciri umumnya yang mau spektrum ringan, mau spektrum berat, ya autisme kayak gitu. Tapi ada juga ciri yang khususnya gitu. Kalau yang ciri yang khususnya tergantung ini spektrumnya ya. Kalau berdasarkan yang saya pelajarin gitu, ciri umum autisme yang kan kalau DSM-5 kan dia kan, ya walaupun saya nggak suka pakai istilah level, cuman kan ada sih, ada yang level 1, 2, 3 gitu kan. Cuman kalau ciri umumnya di DSM-5 yang dialami oleh level 1, 2, 3, semua level ngalamin lah ibaratnya. Itu pertama, kesulitan berkomunikasi. Ya. Kalau nggak komunikasi itu berbeda dengan nyerocos atau bicara gitu. Berbicara itu bisa jadi saya hanya melontarkan kalimat atau kata satu gitu, tapi tidak ada yang membalas saya gitu. Sedangkan komunikasi adalah pembicaraan 2 arah. Ya. Nah, jadi dibilang itu kesulitan komunikasi
terus kesulitan membaca gestur sosial, ada kecenderungan buat berperilaku repetitif, ya kayak stimming lah atau apalah gitu. Sama kalau ciri lainnya itu ini apa namanya, kontak mata. Ya. Itu mau yang mau level 1 kayak mau yang level 2 mau yang level 3 itu 3 level ini sama-sama susah kontak mata. Ya kalau saya sih itu, jadi komunikasi, perilaku, sama baca gestur. Ya 3 utamanya sih. 3. Ya 3 itu. Oke. Ya walaupun ada definisi lain yang berbeda, cuman yang paling saya tangkap itu 3 itu. Tadi ada pembicaraan bahwa mau level 1 kayak, mau level 2 kayak, mau level 3 kayak gitu ya. Kontak mata adalah sesuatu yang sulit, betul ya? Iya, iya, iya. Itu bisa dilatih nggak menurut Mas Fahri? Tergantung yang dilatihnya itu dalam konteks apa ya. Dalam konteks yang kayak gimana gitu. Mungkin Maksudnya kalau dilatih dalam buat kontak mata dalam waktu yang sebentar doang mungkin masih bisa. Itu kan kayak bakal ada siksaan lahir batin lah buat individual itu gitu. Tapi kalau buat kontak lama, ya sulit ya. Ya bisa tapi PR aja gitu. Jadi apa ya, menurut saya selama simptom-simptom autisme itu bukan hal yang merugikan, tidak, mungkin bisa dikurangi tapi tidak seharusnya itu dihilangkan sepenuhnya gitu. Lebih ke tahu positioning, tahu penempatan, kapan itu bisa digunakan, kapan itu tidak gitu. Kapan itu bisa dilampiaskan, kapan enggak gitu. Jadi dengan demikian selama itu tidak mengganggu keberfungsian individu tersebut sebagai anggota masyarakat atau manusia gitu ya, maka ya artinya ada yang bisa atau ada yang perlu dirubah, ada juga yang ya udah biarkan aja apa adanya gitu ya. Iya benar. Oke. Baik. Oke, Bu Opi mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan. Oke, Mas Fahri nih. Jadi ada dari IG pertanyaan. Mas Fahri ini sebelumnya pernah nggak nih merasakan tantrum? Nah, kira-kira apa sih yang mau micu Mas Fahri tantrum dan yang dilakukan itu seperti apa kayak gitu? Mungkin itu dulu ya. Tantrum ya. Nah, ya itu bukan sesuatu yang saya pengen ingat, tapi ya pernah sih. Saya dulu lebih sering tantrum itu karena ini apa namanya, masalah suara yang tidak berkenan di telinga saya, lebih sering kayak gitu. Cuman kadang-kadang juga bisa jadi gara-gara ya ada yang ngebully gitu. Itu juga ya bisa. Cuma lebih sering karena kalau bahasa Inggrisnya sensory overload, kalau bahasa Indonesia kayak terpapar stimulasi sensori yang berlebihan gitu. Jadi ya karena saya waktu itu terpapar simulasi sensori yang berlebihan, tapi saya masih buruk dalam mengkomunikasikan sesuatu, itu makanya saya bentuknya tantrum. Lalu yang pernah dirasakan saat nggak bisa nih mengkomunikasikannya, nggak bisa mengungkapkannya, apakah diam dengan sendirinya, ataukah perlu ada orang lain yang perlu ditenangkan orang lain gitu? Ya kalau saya dulu sih ini ya, sebenarnya orang tua saya bukan orang yang tahu banget soal itu, cuman setelah saya pikir itu keajaiban sih, kayak penanganan orang tua saya itu tepat gitu, bukan kayak dicegah atau kayak gimana gitu, cuman dibiarkan tapi di tempat yang tidak membahayakan orang lain gitu. Jadi ya udah gitu. Itu kan kalau meledak-ledak kan itu kan kayak cenderung tenaganya ntar bakal habis sendiri. Terus ya udah gitu, tenaganya habis saya diem gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau terkait dengan sensory overload, lebih tepatnya meltdown ya. Dibandingkan tantrum. Kalau tantrum kan artinya lebih karena mungkin nggak mendapatkan hal yang diinginkan gitu mungkin. Tantrum itu iya saya kalau tantrum ya pernah juga, cuman ya kayak gitu apa, kalau ibu saya waktu itu saya minta apa gitu nggak diturutin terus tantrum. Kalau penanganan umumnya anak kayak gitu ya penanganan orang tua saya juga sih itu ya dibiarin dulu, terus begitu saya tenang baru saya bisa diceramahin gitu. Kayak gini tuh nggak boleh, yang benar itu harusnya begini, kayak gitu-gitu. Kalau tantrum dalam konteks yang itu ya, sorry saya agak ingat lupa ya. Iya bener yang dibilang Pak Yovan itu, kalau yang sensory overload itu meltdown itu. Oke, Mas Fahri. Jadi nampak sekali bahwa kalau saya menduga dari cerita Mas Fahri, orang tua pemahamannya pada saat pertama kali Mas Fahri didiagnosa memiliki isu khusus, itu kayaknya mereka belum familiar ya, atau belum paham ya. Oke.
Bagaimana cara mereka mengeducate diri mereka? Kalau cara mereka mengeducate diri mereka tuh ini apa? Ya mereka nyari jurnal, nyari. Kalau dulu kan istilahnya internet nggak semasif sekarang gitu kan. Iya, iya, iya. Kalau dulu tuh ini apa namanya? Ya kalau misalkan waktu kecil ya. Ya mereka kan belum tahu kan saya kenapa atau kayak gimana. Cuman dulu itu ini penanganan yang saya ingat ya, soalnya banyak yang saya lupa. Terapi itu hal yang menyebalkan jadi. Kalau dulu tuh salah satunya itu dilatih keseimbangan, makanya saya ada kursi yang panjang kayu itu, terus saya dilatih buat berdiri di situ. Kalau yang lain itu renang. Dua hal itu yang disaranin soalnya kata psikolognya waktu itu hal yang bagus gitu. Saya waktu kecil itu didiagnosis apa gitu, MDD atau apa aku nggak begitu ingat, pokoknya sekarang namanya ADHD ya. Walaupun bukan itu gitu, cuman ya itu apa namanya? PDD. Waktu ya PDD bener. Progressive developmental disorder. Ya waktu itu gitu. Cuman pokoknya intinya tuh perbedaan, ini menurut saya perbedaan antara ortu saya dan ortu yang lain. Ini berdasarkan cerita yang udah saya dengar juga dari ortu yang lain ya. Saya kan ikut banyak komunitas autisme apa gitu kan. Kalau ortu saya itu begitu psikolog yang ngasih istilah terapi A, B, C, penanganan ini itu, mereka bakal langsung nyari itu istilah itu tuh apa sih? Ya oke, internet boom viral, cari di buku. Oke, adanya bahasa Inggris. Oke, ya pinjem buku bahasa Inggrisnya siapa gitu. Mereka benar-benar mencari segiat itu gitu. Dan nggak cuma itu doang, kalau khususnya ibuku ya. Ibu saya itu bukan tipikal orang yang cuma nerapi anaknya terus begitu di rumah nggak nyampe, enggak. Ibu saya nerapi saya juga. Sampai malam gitu, saya nggak sampai jam 8 malam atau jam berapa, malam gitu. Itu masih diterapi juga, dilanjutin terapinya gitu. Yang dari terapis yang sebelum ini tempat terapi, dia lanjutin juga di rumah gitu. Dan itu berlangsung sering banget sih. Itu perbedaan yang menurut saya memberi pengaruh yang signifikan buat saya. Ya walaupun saya nggak bisa berjanji juga kalau misalkan hasilnya itu orang tua, hasilnya itu ya anak-anak semua anak autisme bakal kayak saya, soalnya kan ya berspektrum juga. Cuman mendapat saya kalau misalkan autisme sekalipun yang ringan, kalau nggak dikasih penanganan yang tepat ya bisa nggak berkembang juga. Ya, itu sih. Jadi zaman dulu sebelum internet semudah atau semasif sekarang, orang tua Mas Fahri ini sangat aktif ya mencari tahu informasi ya kan untuk mengembangkan atau memberikan terapi, mengedukasi Mas Fahri di rumah ya. Nah, tuh ayah bunda sekalian ya. Jadi pada saat dulu ketika internet belum semudah sekarang, orang tua Mas Fahri ini sudah aktif sekali dan dengan penuh keyakinan bahwa kalau seumpamanya seringan apapun kondisi autismenya, kalau nggak dibantu, nggak ditolong, nggak diterapi, ya tentu tidak ada perubahan. Gitu Mas Fahri ya. Nah, sudah informasi di TML ya untuk orang tua, ayah bunda dimanapun berada yang katakan tidak memiliki pemahaman yang mumpuni mengenai autisme, nggak usah khawatir juga. Kenapa? Karena di TML juga kita selain memberikan newsletter, kita memberikan podcast saat ini, bagi yang mereka memang sungguh-sungguh ya, ingin mengetahui lebih dalam, lebih menyeluruh, sedemikian rupa lebih berdaya untuk membantu anaknya, ada trainingnya. Nggak usah datang malah. Jadi ada TOTA, Training Online Terapi Autisme. Semuanya itu sekarang sudah dipermudah. Satu-satunya yang mahal cuma motivasinya. Kalau nggak ada motivasi bisa berubah nggak, Mas Fahri? Oh ya jelas enggak, Pak. Nah, ya, jadi ujung-ujungnya adalah memang harus motivasi juga ya semua. Oke, Bu Emi, Bu Ismi silakan kalau ada pertanyaan. Mas Fahri, mundur sebentar dikit ya. Tadi kan Mas Fahri ada bahas komunikasi dua arah. Menurut Mas Fahri, anak autis tuh senang diperlakukan seperti apa sih dalam komunikasi? Pada umumnya ya, saya nggak bilang semuanya kayak gini, kan mayoritas, saya bisa bilang mayoritas. Bahkan yang teman-teman saya autisme yang lain, yang ringan yang lain kayak Tina Trio, si Bayu, ada yang di Australia juga, Ani, itu tuh mereka rata-rata tuh lebih suka, lebih prefer, lebih cenderung menyukai komunikasi yang dengan jumlah orang yang sedikit tapi berkualitas. Antar 2 orang, ya maksudnya 4 mata gitu. Enggak, paling banyak inilah mereka ngaku tuh mereka paling banyak 4 lah, itu 4 tuh udah paling banyak, itu udah mungkin udah mulai bingung gitu. Jadi kayak pola komunikasi yang bolak-balik itu yang bikin kita bingung. Apalagi kalau misalkan ada 2, 3 yang harus direspon secara bersamaan gitu. Soalnya pola komunikasi kita dan bahasa komunikasi yang digunakan individu autisme ya dalam hal ini Asperger ya,
itu tuh bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa buku, textbook banget. Ya walaupun nggak semuanya kayak gitu, cuma kebanyakan kayak gitu. Sama ini apa namanya, eh, komunikasi mereka tuh bukan tipikal komunikasi yang multitasking gitu. Mereka bakal sulit. Kalau misalkan kontak matanya ada lebih dari 4 atau 5 gitu, ngeliat gini, aduh yang mana ya, aku perhatikan dulu ya. Membagi perhatian tuh bukan hal yang mudah buat kita gitu. Bingung lah. Iya, iya, benar, bingung gitu. Oke, berarti kalau nambahin sedikit pertanyaan, Mas Fahri, berarti nggak sih kalau asumsi misalkan, oke lah anak saya untuk memperbaiki komunikasi dan sosialnya saya masukin ke sekolah. Nah, sekolah itu kan satu kelasnya banyak siswa. Nah, ada yang masih berasumsi demikian, nanti pelan-pelan nanti itu akan bisa meningkatkan kemampuan komunikasinya. Nah, sedangkan tadi kalau dari pengakuan Mas Fahri kan, makin banyak orang ini komunikasi itu malah bingung gitu loh. Nah, itu gimana Mas Fahri? Aduh, itu kalau kan cuma orang tuanya tipikal yang sorry ya, tapi banyak yang kayak gini. Itu kalau orang tuanya berpikir kalau cuma dibiarkan di sekolah terus berharap dia bisa bergaul sendiri, enggak juga. Kayak enggak gitu tuh. Anda dulu sebagai ortu gitu yang membekali hal itu dulu gitu loh. Bukan Anda nyerahin ucuk-ucuk ke sekolah terus berharap anaknya bakal bisa. Enggak gitu. Terus hal lain yang penting itu orang tua itu harus mensosialisasikan. Ini anak saya itu ada gini, bukan untuk ini ya, bukan untuk menginspirasi atau gimana, cuma lebih ke antara memberi akomodasi ke anak dengan mengasihani anak itu adalah dua hal yang jauh berbeda. Kalau akomodasi anak, dia dibantu, tapi dibantu dengan niat agar dia kemudian lebih lancar berkegiatan sekolahnya, agar kemudian dia bisa untuk tetap bersosialisasi, ya kayak komunikasi antara 2 orang atau 3 orang, walaupun temennya nggak banyak, walaupun nggak secepat kayak teman-teman yang tipikal gitu, tapi enggaknya tuh ya itu apa, akomodasi itu mirip kayak bantuan-bantuan yang diberikan kepada anaknya untuk menangani kondisi khususnya, bertujuan biar anaknya tetap bisa mengikuti kegiatan sekolah, anaknya tetap bisa berkembang, anaknya tetap bisa maju gitu. Dan yang penting selain waktunya mengkomunikasikan ke anak, pihak sekolahnya juga mesti mau diajak kerjasama gitu. Jadi namanya juga penanganan itu mesti saling gitu, nggak bisa cuman salah satu terlalu aktif, yang lain nggak aktif, ya nggak bakal kerja itu namanya kalau kayak gitu. Ini bagus sekali pernyataan dari Mas Fahri barusan. Artinya ada beda antara mengakomodir dengan mengasihani. Betul ya? Iya ya. Ini sangat bold sekali pernyataannya ya. Jadi artinya adalah itu untuk para orang tua, ayah bunda dimanapun Anda berada, ini penting sekali untuk dicatat. Jadi dengan demikian suatu keyakinan bahwa anaknya nggak pernah dilatih komunikasi sosial dan lain-lain hanya dengan bermodalkan masukin aja sekolah umum, nanti juga bisa dengan sendirinya. Berarti itu nggak benar Mas Fahri ya? Iya nggak gitu. Nah, ini harus disampaikan kepada orang tua, karena ini penting sekali. Banyak sekali orang tua yang masih memiliki keyakinan adalah anak saya nggak perlu ditangani secara khusus, masukin aja, ya kan? Dengan suatu keyakinan sink or swim, gitu ya. Kalau dia bisa swim ya dia ngapung, kalau dia sink ya udah tenggelam gitu kan. Ternyata nggak begitu ya? Iya enggak. Oke, dan yang kedua, ini ada pernyataan yang menarik lagi. Dengan demikian berarti keyakinan yang sama juga, anak saya masukin aja sekolah umum, saya modalin shadow teacher sampai dia lulus. Berarti itu juga tidak membantu ya? Enggak. Ya, karena kan pada akhirnya tidak terjadi pembelajaran, karena yang belajar justru adalah shadow teacher-nya. Gitu ya? Iya betul. Oke, ada pertanyaan mungkin dari media sosial, silakan kalau ada. Ya, ada Pak. Oke, ada nih dari YouTube ya, dari Ibu Yolanda Anissa. Nah, ini membahas tentang kontak mata tadi yang kita bahas ya. Sebenarnya apa sih yang dirasakan saat kontak mata terjadi bagi Mas Fahri? Rasanya gimana sehingga tidak mampu untuk bisa kontak lama-lama kayak gitu. Kontak mata dengan waktu yang lama. Yang saya rasakan ya, itu kayak lampu terang benderang, kamu kasih ke mata saya. Kayak gitu rasanya. Nggak nyaman banget. Nggak nyaman. Nggak enak pokoknya. Dan itu memecah belah fokus saya, jelas. Jadi kalau misalkan di kontak mata itu, saya bisa nggak fokus baca sampai 3 menit atau berapa gitu. Itu kalau orang yang ngitung-ngitung ya. Ini kalau saya habis nggak fokus atau situasi yang menegangkan tuh saya nggak fokusnya berapa menit, saya ngitung-ngitung juga tipikal orang kayak gitu saya. Iya, ya kayak gitu. Yang saya gambarkan itu. Kayak lampu dikasih ke mata saya. Udah gitu. Nggak enak. Kayak disorot gitu ya? Iya, kayak disorot dah. Oke. Ini mungkin lanjut lagi ya, pertanyaan kedua nih. Dari Bu Camelia Octavia.
Mas Fahri sebagai autistik Asperger, tantangan terbesar dalam menghadapi lingkungan sosial apa saja sih? Mungkin bisa diceritakan. Kalau apa aja banyak ya. Cuman saya ingin memperjelas poin saya aja sih, biar orang tua lebih mudah mengerti lah. Tantangan yang paling signifikan dalam dunia lingkungan sosial, yang sayangnya hal itu esensial, tapi kita kurang memiliki hal tersebut adalah ini, tantangan untuk mengerti sarkasme, sindiran, gestur halus, apalagi di negara Indonesia yang notabene negara yang high context. High context itu semacam kayak negara yang memiliki banyak sindiran-sindiran halus yang kalau budaya yang ngapa-ngapain menggunakan gestur gitu kan. Beda ceritanya dengan orang barat yang misalkan, misalnya nih, saya salah melakukan apa, ya udah langsung bilang aja gitu secara verbal, kamu salahnya di sini, yang harus kamu perbaiki di sini. Itu lebih mudah buat kita daripada misalnya kayak misalkan kita menghalangi jalan, cuman kita cuma dibilangin, wah kok jalan saya sempit sekali ya. Itu bahasa isyarat-isyarat kayak gitu. Terus contoh kode-kodean lain ya, wah saya haus nih gitu. Itu apa ya? Itu maknanya apa gitu. Ya saya kalau sekarang tahu lah itu artinya ya ambil minum lah gitu kan. Kalau buat saya dulu itu tuh maknanya apa gitu. Membingungkan ya? Saya malah bingung gitu. Terus ya social cues kayak gitulah, kayak ya bahasa-bahasa halus, satire, sindiran, sarkasme, peribahasa, gestur-gestur orang kayak gernyit indahi atau kayak apa, atau melotot doang itu enggak. Itu tantangan paling signifikan, susah, yang sayangnya gara-gara satu hal itu aja itu orang bisa salah paham sampai naudzubillah, sampai bisa bikin perang dunia 3. Itu yang paling lah, itu paling signifikan itu. Ya banyak tantangan yang lain ya, cuman saya cuma ngasih gambaran yang tantangan yang sangat banyak dialami oleh individual autisme, mau berapapun levelnya. Yeah. Social cues. Ya, social cues. Itu susah ya. Ya. Tuh. Jadi bahwa ini menarik bahwa ternyata mau istilahnya sindiran halus atau yang wujudnya mungkin gestur-gestur halus juga itu sesuatu yang sulit dipahami oleh Mas Fahri ya. Ya, betul. Ini menarik. Ya memang artinya karena tentu akan sangat sulit sekali. Saya bisa paham kenapa, karena di lingkungan ketimuran, di mana artian utamanya di Indonesia gitu ya, yang mana assertiveness gitu ya, itu adalah sesuatu yang tidak terlalu tinggi, melainkan kita lebih bisa dibilang less assertif gitu ya dibandingkan orang Barat gitu ya. Jadi akibatnya ini justru membuat Mas Fahri malah bingung ya, apa yang diminta sesungguhnya. Makasih Mas Fahri. Ya Bu, silakan Bu Opi, ada lagi kan? Ya Pak, saya mau nanya nih. Saya terus terang saya penasaran banget dengan tadi kesulitan untuk membaca social cues gitu ya Mas Fahri. Nah saya penasaran begini, Mas Fahri, artinya kan gini, ketika kita sudah dewasa, Mas Fahri sudah dewasa, kan pasti Anda bekerja gitu. Nah artinya pertanyaan pertama itu, menurut Anda fit nggak kalau anak autis bekerja? Lalu yang kedua, kalau orang kerja itu kan tim. Artinya kalau dalam satu kantor itu kan nggak mungkin dia cuma ada dia aja. Artinya kan dia bekerja dengan orang lain yang mungkin akan mengerjakan proyek bareng, kayak Mas Fahri kan project officer kan, artinya kan berarti kerja sama orang lain. Nah, gimana cara menghadapi situasi itu gitu loh? Kan pasti kalau namanya orang lagi meeting atau apa kan pasti ada obrolan tertentu atau apa, atau mungkin ada orang yang nggak suka, orang yang sangat direct gitu, atau mungkin ada orang yang mungkin tersinggung dengan bahasa. Nah, gimana cara mensiasati itu Mas Fahri? Kalau saya sih, saya bersyukurnya saya bekerja di LSM yang isu difabel, jadi tentu saya punya kemudahan untuk menginformasikan kalau saya autisme, kebutuhan saya adalah ini, dan saya tipikal orang yang direct, jadi kalau saya ada salah apa, tolong kasih tahu langsung saja dibandingkan mengkode-kode saya kayak gitu. Tapi dulu saya juga pernah menghadapi situasi di mana kalau saya ngasih tahu hal itu saya dikeluarkan dari barisan. Itu kalau situasinya kayak gitu, kalau misalkan saya merasa overwhelmed atau kayak gimana, saya ke kamar mandi dulu sih, baru memikirkan beberapa langkah ke depan gimana caranya ngadepin situasi ini. Dan terus itu diterapkan di esok harinya. Ya walaupun buat saya itu miksa banget sih. Jadi kalau saya tidak mau di tempat yang semacam itu lagi lah, di situasi macam itu lagi gitu. Oke, berarti kalau menurut Mas Fahri, kalau untuk anak-anak autisnya sih nggak mereka bekerja?
Dalam arti apa nih? Layak nggak mereka anak autis itu, layak nggak mereka itu bekerja ya, entah bekerja apapun lah di perusahaan, apakah mereka bikin usaha atau dibuatkan usaha yang mana dia harus bekerja dengan banyak orang gitu. Menurut Anda kalau untuk anak autis itu, atau enggak ini mah yang penting diajarin mandiri di rumah selesai Bu, atau enggak dia layak kok diajak untuk bekerja gitu? Nah, oke. Pertama saya mohon maaf dulu, tapi kalau misalkan untuk membicarakan orang dewasa, jangan pakai anak autisme ya, istilahnya ya. Dan kalau misalkan anak autis cuma diminta kerja beneran kayak orang dewasa, itu namanya eksploitasi anak, itu namanya itu. Berarti Kalau anak di bawah orang 15 dewasa tahun. yang bekerja Ya, gitu ya. ya? Kalau orang dewasa sih, ini ya, asalkan itu sesuai minatnya sih, bisa. Mereka sangat bisa untuk bekerja gitu. Tapi apa ya, kayak seperti yang saya bilang sebelumnya, seperti yang Pak Evan bilang sebelumnya, kalau autisme itu spektrum. Jadi ada yang bisa sekali mereka kerja, ya mereka kerjanya bagus gitu. Tapi ada juga yang tidak, melihat situasi individual itu gitu. Tergantung dia spektrumnya yang mana gitu. Dan tergantung lihat rekam jejak kemandirian dia kayak gimana gitu. Cuman sekali bisa ya bisa. Mereka paling ini sih, teman saya ada yang kerja di interior designer yang kerja sama banyak orang juga. Ya untungnya tempat kerjanya ramah difabel gitu. Ya IKEA tempatnya itu. Dia ada adik-adik juga. Jadi dia ini paling apa namanya, ya minta akomodasi dikit gitu. Tapi dia bisa kok berfungsi dengan baik. Dia bisa kok kerja dengan bagus gitu. Ya intinya apa ya? Kalau misalkan ada kondisi di mana kita apa namanya, ada situasi tertentu di mana kita bakal kesulitan kayak misalkan kumpul banyak orang atau apa ya, ya komunikasiin aja kesulitan itu gitu. Oke. Oke, kita angkut dulu pertanyaan dari sosial media. Apa ada? Silakan. Oke, ini banyak banget nih Mas Fahri pertanyaannya, kayaknya pada penasaran gitu ya, kayak tertarik deh kayak ini. Jadi ini ada dari Instagram, hal-hal apakah sih yang biasanya membuat Mas Fahri percaya diri meningkat? Mungkin bisa dikasih tips-tipsnya ya. Tips saya percaya diri ya. Pertama, saya tidak bisa dapat memungkiri kalau kepercayaan diri saya itu berasal dari orang tua yang meyakini kalau saya bisa sukses gitu. Menurut saya itu dulu yang penting sih. Lalu kalau misalkan apa namanya, saya tidak punya orang tua yang percaya bahwa saya bisa sukses itu ya mungkin tetap bisa sukses, cuma jalannya bakal lebih terjal gitu. Ya, lebih sulit ya? Iya, bakal lebih sulit gitu buat naiknya gitu. Kayak ibaratnya kalau misalkan orang tua yang percaya anaknya sukses itu kayak ya berjalan, kayak berjalan mendaki gunung aja gitu, gunungnya terjal aja gitu. Cuma kalau misalkan punya orang tua yang nggak percaya anaknya sukses, udah berjalan, gunungnya terjal, ada beban pula di kakinya gitu, ada beberapa kilo gitu di kakinya, di kaki tangannya gitu. Jadi itu jalannya lebih susah gitu. Itu pertama. Terus yang kedua itu adalah saya itu ini mencari tokoh-tokoh Asperger yang sudah sukses gitu. Banyak tokoh-tokoh Asperger yang sudah sukses itu kayak Emil Gandin yang luar negeri ya. Luar negeri lu nih. Elon Musk itu juga Asperger, itu orang terkaya yang saat ini dikenal orang yang ya lagi perang antara Twitter sama itu. Itu jadi Asperger dia. Terus kalau yang lain itu aduh, siapa ya? Banyak yang lupa gitu. Nah, itu orang yang luar negeri. Terus kalau orang dalam negeri, ya walaupun belum sukses kayak Mas Bayu, Mas Rio, Mas Reza Putranto yang itu doktor di bidang biomolekuler gitu. Itu saya mencari tokoh-tokoh teladan kayak gitu. Terus yang ketiga, motivasi untuk selalu mencari cara yang bekerja buat saya. Cara yang bekerja buat saya. Bukan ya, cara yang bekerja buat saya. Beda dengan meniru cara orang lain dan berharap itu berhasil. Enggak. Kamu meniru cara orang lain, jadi kamu gagal. Cara mekanisme otak kamu sama mekanisme otak dia yang orang lain kamu itu beda cara kerjanya. Enggak gitu. Jadi ya cara saya buat menemukan cara yang cocok buat saya itu berjalannya panjang. Kayak ya benar, pertama meniru dulu. Terus misalkan saya tiru ya dari A sampai Z, mana yang cocok mana yang enggak. Misalkan yang cocok di orang yang nomor 1 itu cuman ACD, ya udah saya pakai cara ACD, yang lain dibuang. Saya cari cara lain gitu, cara orang lain atau cara metode lain di sebuah pembelajaran kayak MTK atau apa gitu. Nah, itu semua itu saya akumulasikan, saya kumpulin cara yang cocok,
saya kenalin cara yang nggak cocok, udah jangan gunain lagi gitu. Terus jadikan itu cara saya gitu. Ya. Jadi saya bukan ingin menjadi orang lain, tapi saya yang menjadi diri saya sendiri gitu. Oke. Yang sayangnya itu apa ya, kayak tidak banyak orang tua yang memberikan kebebasan anaknya untuk melakukan hal itu. Itu catatan penting juga sih. Ini Orang tuanya mesti membebaskan anaknya buat explore gitu. Sehingga dia nemu caranya sendiri gitu. Ya itu sih. kembali lagi ya. Jadi ada satu insight yang sangat bold sekali, sangat-sangat tegas sekali disampaikan oleh Mas Fahri, bahwa orang tuanya itu ya pertama harus yakin dulu ya, dan jangan tenggelam dalam kesedihannya dia yang nggak berujung ya, yang mengakibatkan justru lupa untuk membantu anaknya, betul ya? Iya, Ya. benar. Artiannya adalah harus yakin dulu bahwa anaknya bisa menjadi seperti layaknya individu dewasa lainnya, bisa menjadi seorang yang produktif, bisa menjadi percaya diri dan lain-lain. Nah, dan ini adalah tema sentral, salah satu tema sentral sebenarnya yang dibahas di aplikasi pembelajaran untuk orang tua terkait dengan autis, yaitu adalah Autismart dari TML. Jadi buat orang tua yang kemudian ingin mengetahui lebih dalam bagaimana sih caranya supaya nggak tenggelam, bahwa saya punya anak berkebutuhan khusus, supaya dia tidak tenggelam di dalam emosi yang negatifnya, mereka harus membangun dulu dirinya. Kalau seumpamanya bingung, tinggal belajar aja, baca aja sendiri. Ikutin di situ, di dalamnya ada videonya, ada presentasinya, dan ada bahan bacaannya. Kalau bingung masih bisa bertanya lagi. Ya. Dengan demikian, buat orang tuanya dulu menjadi berdaya. Begitu Mas Fahri ya, baru bisa memberdayakan. Benar. Betul kan? Hmm. Terima kasih Mas Fahri, itu luar biasa sekali tuh insight-nya. Oke, saya ini ada juga beberapa yang masuk ke saya ya, tapi kita angkut dulu dari sosial media lain. Ada Bu Opi, silakan. Oke, masih ada Pak. Mungkin ini lebih tentang ke terapinya ya. Jadi Mas Fahri bisa menceritakan berapa lama sih dan apa aja sih sebenarnya terapinya, termasuk pada terapi komunikasi. Apakah hanya di terapinya aja ataukah orang tuanya ini melakukan apa aja sih untuk melatih komunikasinya Mas Fahri seperti itu? Oke, pertama saya pengen pengen ngasih tahu sesuatu dulu nih. Terapi adalah masa yang paling membosankan buat saya, sehingga jujur banyak lupanya. Oke, kalau naik terapi itu orang tua saya lebih tahu lah, khususnya ibu saya itu. Ya, tetap di sesi selanjutnya kalau detail ya. Cuman kalau yang saya ingat terapinya ya itu ada terapi motoris, itu yang paling saya ingat ya. Itu ada kayak tenang, terus melatih keseimbangan di kursi, terus kalau hal yang lain itu main bola, cuma saya lupa main bolanya kayak gimana gitu. Saya lupa gitu. Ya cuma kecil saya main bola, terus disuruh lari-lari juga. Yang intinya ngabisin tenaga tapi buat arah yang lebih produktif. Sama ini apa namanya? Yang baru-baru setelah saya jadi asis itu gambar-gambar ekspresi. Apa namanya? Peks atau apa gitu. Saya nggak salah ya. Saya dulu jurusan psikologi UB juga, Universitas Brawijaya. Ya, saya belajar yang kayak gitu-gitu juga, nama alat terapi juga. Ya juga nggak salah namanya picture apa-apa gitu. Ya itu sih yang saya ingat itu. Selebihnya ya sorry, tapi yang paling ingat orang tua saya kalau buat terapi itu. Oke. Ada lagi Bu Opi, silakan. Ada lagi nih Pak. Tentang ini, jadi ada yang penasaran nih dari Bu Maya Mode. Bagaimana sih cara Mas Fahri membaca respon teman ketika sedang main ataupun bercanda dengan teman? Apakah Mas Fahri tahu teman itu sedang marah ataupun senang saat bercanda dengan Mas Fahri? Ini lebih ke emosi tadi ya nyambungnya. Jujur enggak. Enggak ya? Saya enggak paham. Cuman kalau masalah pertemanan saya punya keyakinan kayak gini sih. Ketika kita udah kenal diri sendiri, kelebihan, kekurangan apa, fleksibilitas kita adalah kita bisa memilih teman gitu. Nah, kalau emang dia mau temenan sama saya, ya catatannya ya, kita tuh harus saling mencoba mengerti satu sama lain. Saling lah, bukan hanya saya ingin mengerti Anda, tapi Anda tidak ingin mengerti saya gitu, dan begitu pula sebaliknya gitu. Jadi rata-rata teman-teman yang bertahan sama saya adalah teman-teman yang yaitu entah punya hobi yang sama, entah minat yang sama, atau cerita suka duka yang sama, dan mereka rata-rata mencoba memahami saya itu seperti apa sih, kebutuhan saya seperti apa sih. Kalau yang nggak pengen memahami ya bakal menjawab dengan sendirinya. Saya tuh jujur bukan tipe orang yang
terlalu punya banyak teman ya enggak gitu. Yang sahabat yang bersahabat tuh SMA paling 2, SMP lebih banyak sih soalnya di asrama ya. SMP sampai 5, kuliah 2 juga kali yang bersahabat ya sini ya. Lebih banyak kenalan gitu. Saya juga nggak punya lingkaran nongkrong atau apa gitu, circle gitu nggak ada, saya nggak punya. Jadi ya ini sekalian tips juga ya. Mungkin cara mempermudah autisme untuk teman ya cari lebih komunitas hobi sih. Cari komunitas hobi, cari yang memiliki kesamaan interest, baru ntar bakal terseleksi sendiri, bakal tahu siapa yang benar-benar klop sama kita, terus ya baru bisa temenan lebih lama. Yang penting buat saya kualitas sih, bukan banyaknya teman. Itu nggak terlalu penting menurut saya. Kalau kenalan iya boleh sebanyak-banyaknya, tapi kalau temen pilih saran saya itu. Ini bahasa kerennya namanya adalah intersubjectivity. Intersubjectivity bagaimana individu autis mengalami kesulitan untuk memahami bagaimana emosi orang lain, ya, itu yang disebut primary intersubjectivity, dan secondary itu bagaimana berbagi pengalaman dengan orang lain. Mas Fahri, kira-kira kalau berbagi pengalaman, berbagi hobi atau apa namanya ketertarikan sama orang lain bisa nggak? Jujur iya itu sulit juga itu. Iya sulit soalnya saya masih kadang-kadang tuh saya tuh ketika mau berbagi hobi dengan orang lain saya lebih memilih untuk menganalisis dulu tentang apakah orang ini oke kalau hobi saya dibagikan ke dia gitu. Karena karena tingkat toleransi orang terhadap keabsurdan keanehan kan beda-beda sih. Jadi saya sebelum berbagi hobi saya menganalisis hal itu dulu gitu. Kalau sekiranya oke, nah baru saya mulai bagi hobi tuh dikit-dikit tuh. Dan soalnya kan kalau individu autisme kan kalau punya ini khususnya Asperger sih. Kalau autisme yang lain belum kayak gitu. Kalau punya minat khusus atau apa, kadang-kadang kan bisa aneh banget ya, kayak entah koleksi batu lah, atau dia ngapalin si tokoh yang namanya A gitu kan, Thomas Alva Edison atau siapa gitu misalnya. Atau kalau saya sih tipikal yang minat khususnya gonta-ganti ya. Cuma kalau sekarang saya lagi mendalamin invisible disability itu, kadang-kadang sekali ini bilang autisme punya hobi khususnya kayak absurd banget ya, kadang-kadang orang kayak iya apa sih ini gitu. Cuman ya kayak gitu jadi kita gitu. Belum tentu orang lain bisa memahami gitu poinnya ya. Iya, makanya saya cenderung pilih dulu sih ke siapa saya ingin berbagi hobi saya yang aneh. Oke. Jadi kembali lagi tadi Mas Fahri berkata bahwa salah satu terapi yang paling diingat adalah terkait dengan terapi motorik, betul ya? Ya. Dan banyak sekali autis dewasa yang hingga dewasa bahkan masih mengalami kesulitan motorik. Sedemikian rupa mereka mengalami kesulitan ketika mereka harus berkontribusi pada dunia kerjanya. Nah, menurut Mas Fahri, perlu nggak orang dewasa, tentu dengan autis ya, mendapatkan latihan kerja? Kalau perlu ya, kalau ada manfaatnya, ada contohnya nggak? Iya, sangat perlu sih, walaupun ini ya, latihan kerja bidang tertentu tidak menjamin kita untuk mendapatkan kerja di bidang kita juga. Tapi itu bisa mensuplemen atau menyuplai kita buat bisa mengalihkan keahlian itu di bidang yang lain. Contohnya kayak saya dulu pelatihan yang saya ikutin itu bidang content writer, copywriter kayak gitu. Tapi walaupun kerjaan saya bidang project officer yang itu kebanyakan di lapangan ya, cuma keterampilan content writer dan copywriter itu tetap berguna buat saya gitu. Berguna dalam hal kerjaan saya kan salah satu yang kayak nulis proposal, term of reference, undangan kemana-mana, sama yang kemarin yang paling berguna, yang paling signifikan itu yang belum pernah orang sigap lakukan sebelumnya adalah mencari nama program yang bagus. Jadi karena pelatihan kerja itu walaupun kita nggak kerja di bidang yang kita incar itu, tapi itu bisa bermanfaat suatu hari gitu untuk keterampilan gitu. Program saya itu namanya singkatannya GOOD. Yeah. Nah, GOOD itu uniknya nama ini tuh dalam bahasa Inggris kayak akronim gitu kan. Bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bisa juga diterjemahkan ke bahasa Inggris. GOOD bahasa Indonesia itu gerakan optimalisasi organisasi difabel. Itu bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggrisnya Guide and Optimize Organization of Person with Disability. Itu bisa pakai dua bahasa. Jadi enak gitu kan. Apalagi kan kerjaan saya itu kan terkait sama ini ya, donor internasional yang mereka tuh minta laporan bahasa Inggris. Itu kalau misalkan divisi lain kayak apa gitu perlu mikirin
aduh, nama kita bahasa Inggris apa ya? Jadi kita nggak usah. Kita punya itu dua versi gitu. Yang artinya mirip. Ya itu gitu. Jadi keterampilan pelatihan kerja itu penting menurut saya. Mungkin kita ini untuk ini ya, peringatan untuk orang tua juga ya. Mungkin pelatihan kerja itu tidak semua autisme bisa jago banget atau ahli atau expert pada itu, enggak. Cuman itu memperbesar kemungkinan individual autisme untuk menjadi lebih mandiri, bukan sangat mandiri, lebih mandiri daripada diri mereka yang dulu. Itu sih. Jadi penting yang pelatihan kerja itu. Jadi untuk ayah bunda dimanapun Anda berada, ingat ya bahwa anak autis Anda cepat atau lambat akan menjadi seorang yang dewasa, betul ya? Dan akan ada suatu masa ketika mereka dewasa, mereka dituntut untuk bisa hidup mandiri, bisa berkontribusi secara aktif pada dunia kerjanya, dan mudah-mudahan bisa berkontribusi bagi masyarakat, kan seperti itu ya. Dengan demikian adalah suatu hal yang penting supaya mereka dibuat berdaya dulu. Jangan sampai mereka tadi yang Mas Fahri sampaikan tidak diakomodir ya. Nah, Anda bisa mengakomodirnya dengan mencari dan membekali mereka dengan berbagai pelatihan, ya kan? Dengan berbagai skill yang bisa membuat mereka nantinya bisa berdikari pada saat mereka bekerja. Oke, kita angkut lagi dari sosmed. Ada pertanyaan dari sosmed, silakan. Oke, jadi ada pertanyaan dari Bu Risha Sofyan. Apakah saat masuk ke setting sosial baru juga Mas Fahri juga mengkomunikasikan bahwa Mas Fahri dalam spektrum autisme? Itu aja sih pertanyaannya. Mungkin Mas Fahri bagaimana memperkenalkan dirinya di lingkungan sosial kayak gitu? Apakah Mas Fahri diam-diam nggak menyebutkan autis atau bagaimana? Kalau itu sih, saya jujur ya, ini karena melibatkan keterampilan yang saya kurang gitu. Saya minta bantuan orang terdekat saya buat nyari tahu. Ya selain saya mencoba mengamati sendiri, mencoba untuk nyari tahu tentang ini gelagat budaya tempat ini gimana nih. Kira-kira mereka bisa nerima atau enggak nih? Iya, bantuan orang lain. Saya pakai itu. Kalau misalkan bisa, atau bisa tapi porsinya dikit, atau bisa sepenuhnya, atau bisa tapi setengahnya doang, itu dikasih tahu sama orang lain itu, istri saya kayak bunda saya atau siapa, ini tempat ini bisa, tempat ini enggak. Terus ya udah, sisanya tugas saya ngasih tahu sesuai porsinya gitu, ngasih tahu kalau saya autisme ini saya punya yang begini begini begini. Itu harus merhatiin situasi dan kondisi juga, kayak ya apa ya, ketika kita ngasih tahu sesuatu bukan berarti tiap orang bakal terima itu. Enggak. Saya pernah mengalami situasi di mana ketika saya memberitakan tentang autisme saya kepada lingkungan tersebut, hal yang dilakukan lingkungan itu pertama kali adalah mempelajari autisme saya seperti apa, kelemahan-kelemahannya, memanfaatkan itu untuk semakin mengganggu saya. Jadi penting juga untuk melihat situasi lingkungan sebelum kita ngasih tahu autisme atau hal lain, kelemahan yang kita punya itu apa gitu. Dia punya teman yang dia itu di lingkungan PNS beneran ada. Itu ketika dia ngasih tahu info autisme, yang pertama kali dilakukan adalah yang melakukan hal yang seperti itu gitu. Ini benar-benar penting buat ada peranan orang lain buat tolong liatin situasi lingkungan tempat anak itu bakal bersinggah apa, untuk orang dewasa bersinggah apa, buat yang tahu ini pandangan masyarakat terhadap autisme di suatu lingkungan apa kayak gimana sih gitu. Itu penting menurut saya. Memilih gitu. Memilih kepada siapa diberitahukan kayak gitu. Itu. Oke. Oke, ada lagi. Ini ada yang masuk juga ke saya ini, Bu Opi. Tapi silakan dari Bu Opi dulu. Mungkin belum ada Pak, bisa dari Bapak dulu. Ya. Jadi Mas Fahri menyadari bahwa autisme itu adalah suatu spektrum, ya kan? Artinya mulai dari yang paling severe sampai yang paling katakan minim gitu ya. Itu menunjukkan bahwa tentu dari sekolah umum gitu ya tidak bisa memfasilitasi semua. Ya, jadi karena spektrumnya terlalu luas, sementara daya atau kemampuan sekolah kan terbatas. Nah, menurut Mas Fahri, untuk mereka yang berada di spektrum yang agak-agak berat gitu ya, severe, kira-kira Mas Fahri condong
bagaimana pendapatnya terkait dengan sekolah inklusi? Silakan. Kalau sekolah inklusi ya, ini agak membingungkan juga sih. Pertama, yang bikin saya bingung adalah karena saya tidak berada di spektrum yang parah, itu satu. Terus yang kedua, karena saya tidak berada di spektrum yang parah, saya tidak mengalami hal itu sendiri gitu. Tapi berdasarkan pengalaman saya mewawancarai organisasi difabel itu, sayangnya sekolah inklusi khususnya di Indonesia tidak semuanya tahu tentang cara bersosialisasi sama difabel tertentu itu kayak apa. Enggak sama sekali, cuma namanya aja kayak gitu. Cuman saya kompetensi SDM-nya belum siap gitu. Tapi yang mereka lakukan yang ini saya salut sih dan saya setuju gitu. Mereka tuh ngasih tahu ke ortu-ortu yang berkebutuhan khusus itu kalau ngasih tahu gurunya, kalau bisa jangan semuanya yang kasih tahu ke semua guru gitu. Maksudnya kayak di depan umum banyak terus dikasih tahu kalau anaknya autisme. Soalnya mereka bilang bisa jadi ada oknum tertentu atau apa yang memanfaatkan itu untuk kayak apa yang mendiskriminasi anak atau hal yang semacam itu. Jadi lebih baik caranya adalah misalkan nih di kelas 1 atau kelas apa, kasih tahu wali kelasnya itu kasih tahu pihak yang sekiranya bakal ada di ring 1 anaknya, jangan kasih tahu semuanya gitu. Nggak semua orang bisa dibagikan info gitu, enggak, cuma kasih tahu ke orang-orang yang sekiranya bakal di sekitar gitu. Kalau misalkan emang dicoba nggak bisa juga, ya PSLB sih. Nggak semua SLB buruk juga, nggak juga gitu. Cuma sekali lagi, ini perlu hal yang semacam ini itu perlu kejelian orang tua untuk melihat ini potensi anaknya kayak gimana sih. Ini anak lebih baik sekolah di sekolah macam apa. Soalnya tidak ada yang namanya pendekatan one size fit all atau pendekatan cocok untuk semuanya. Nggak ada. Jadi peranan orang tua di sini sangat penting menentukan pilihan-pilihan tersebut. Menurut saya itu sih. Luar biasa ya. Balik lagi nih, ini adalah suatu insight yang sangat-sangat tajam sekali. Bahwa orang tua harus jeli, tadi ya, kata Mas Fahri ya, terhadap kondisi daripada anaknya. Gitu ya. Jadi kalau seumpamanya kembali, kalau orang tua itu kemudian tidak tahu mengenai kondisi anaknya, cari tahu. Bertanya kepada profesional, bertanya kepada ahlinya, gitu ya. Atau juga orang tua juga pada saat yang bersamaan harus membekali dirinya dengan ilmu atau pemahaman terkait dengan autisme. Betul ya, Mas Fahri ya? Iya benar, orang saya itu dulu sebelum internet ada, orang saya itu sangat aktif bertanya kepada psikolog-psikolog yang berbeda-beda. Kalau istilah medis itu ada yang namanya istilah second opinion. Second opinion itu gunanya itu untuk semacam mencocokkan gitu antara satu psikolog dengan psikolog lain itu tentang saran penanganannya itu sinkron atau enggak sih. Benar. Yang sinkron diambil, yang meragukan ya jangan dilakukan gitu. Mantap. Nah, salah satunya melalui podcast ini, mengikuti podcast ini juga bisa memberikan suatu pemahaman baru buat orang tua, ya, yang mudah-mudahan nanti ada dapat inspirasi bagaimana cara menangani edukasi maupun terapi buat anaknya di rumah. Tapi ada yang suka mengeluh, Pak Fahri. Boleh nambahin Pak? Ya, Nambahin silakan. dikit Pak. Silakan. Saya tiba-tiba keingat yang gimana cara menerapi. Soalnya kan gini ya, Ya. terapi itu kan ada yang pakai obat, ada yang enggak kan? Iya, ada yang pakai obat, ada yang enggak gitu. Apalagi kalau misalkan autismenya barang ADHD atau apa gitu. Cuman saya pengen ngasih tahu ke orang tua, ya soalnya peranan orang tua lagi-lagi penting banget di sini. Kalau sudah berurusan dengan obat-obatan, pasien itu berhak menolak obat yang dikasih dokter loh. Kalau misalkan obatnya nggak cocok. Ya. Jadi jangan cuman kayak sekedar dikasih obat, kok tubuh ngerasa nggak enak ya. Terus cuman karena kita berserah ke dokter yang kita anggap lebih tinggi gitu, jadi ya udah asal percaya gitu. Padahal ya dokter juga butuh feedback dari kita gitu. Misalkan, oh ini nggak cocoknya karena porsinya terlalu banyak, atau ini nggak cocoknya obat ini itu jadi karena oh ternyata si A ini alergi sama obat tertentu atau apa gitu. Itu apa ya, pasien itu berhak untuk bertektokan dengan dokternya gitu. Kalau misalkan ternyata obat ini apa dokternya nggak bisa diajak tektokan, pasien juga berhak nyari ini dokter lain atau psikiater lain atau terapis lain gitu. Yang semacam itu. Jadi emang bahkan dalam dunia terapis itu konsep saling itu harus gitu. Maksudnya pasien ngasih feedback ke terapis juga ngasih feedback ke pasien gitu. Ya. Soalnya kebanyakan yang saya temuin ya Pak, dari teman-teman saya yang orang tua juga tuh, mereka tuh kayak
kalau terapis itu kalau misalkan nggak cocok tuh kayak pasrah aja gitu, kayak dilanjutin aja, padahal kayak ya apa ya, ya terapis kan ada banyak cara sih, kadang ada yang cocok, ada yang enggak, obat juga kadang ada yang cocok, ada yang enggak ya. Kalau nggak cocok ya jangan dilanjutin gitu, kalau yang cocok ya diteruskan gitu loh, itu penting menurut saya gitu. Jadi sekali lagi saya kasih tahu, pasien itu berhak menolak resep kalau dengan alasan yang jelas loh, dengan alasan jelas ya, dari dokter atau terapis dari suatu tenaga ahli. Kalau misalnya nggak cocok, itu saya mau kasih tahu itu gitu. Ini bagus sekali nih Bu Emi, bahwa ketika kita membutuhkan dokter, kita harus memastikan dokter yang bisa tiktokan sama kita. Betul ya? Ya benar benar. Dokter mana yang bisa tiktokan? Tapi kita nggak pakai TikTok, pakainya IG. Ya nanti kita cari yang bisa diajak TikTokan deh, kan saya searching dulu deh. Namanya ganteng kalau saya pasti nyarinya. Harus yang TikTok ya. Oke, baiklah. Jadi Mas Ari, ya. Jadi orang tua harus memegang peranan yang penting ya ternyata dalam edukasi maupun terapi bagi anaknya. Oke, kita angkut lagi dari sosmed. Silakan Bu Opi, Anda Resta. Oke, ini membahas tentang terapi ya. Jadi ada Henry Jaya. Malam Mas Fahri, apa pernah merasakan frustasi ketika diajak terapi? Apa saran Mas Fahri untuk orang tua supaya bisa mengajak anak melakukan terapi dengan lebih menyenangkan? Cara terapis yang menyenangkan jujur. Mungkin Kalau saya boleh bilang juga gini, apa yang membuat Mas Fahri nggak nyaman atau membosankan itu apa yang membuat itu gitu? apa ya, terapis itu tidak ada yang begitu menyenangkan gitu. Kayak sulit gitu saya menemukan terapi yang menyenangkan, si sukarela datang untuk diobati gitu, pasien gitu-gitu. Enggak juga ya. Cuman apa ya, yang membuat seseorang bertahan melakukan terapi atau enggak itu cocok atau enggak sih. Apa dirasakan manfaat terapi itu atau tidak. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana cara biar bisa bertahan terapi? Ya balik lagi kalau misalkan ke anak ya. Kalau misalkan itu terjadi ke anak-anak, peranan orang tua. Gimana caranya biar tahu kecenderungan anaknya itu seperti apa? Apakah terapi ini cocok untuk anak atau tidak? Atau jangan-jangan terapi itu malah memperparah kondisi anak? Itu juga ada loh, jangan salah loh. Tidak semua terapi menyembuhkan. Oh tidak. Itu sama seperti apakah semua makanan bagus? Bagus? Ya tidak. Untuk misalkan susu. Susu secara umum itu bagus untuk anak. Tapi buat anak yang intoleran laktosa, itu ya tidak gitu. Jadi ya mohonlah orang tua buat cari tahu kecenderungan anaknya itu kayak gimana, itu penting banget. Dan kalau misalkan ini untuk orang dewasa ya pengenalan diri itu penting sih. Misalkan kalau udah dewasa itu kan kebanyakan udah nggak terlalu sama orang tua ya, kalau di terapis atau kayak gimana gitu. Ya mereka mesti mencoba keras untuk mengenal diri sendiri, terus mau konsultasikan kesulitan terapinya atau apa ke tenaga ahli gitu. Nah biasanya kalau misalkan terapis yang bagus, ketika suatu terapi nggak cocok, dia bakal nyari alternatif lain atau merekomendasikan kepada ahli lain gitu. Kalau nggak kayak gitu berarti nggak bagus, udah itu aja sih. Biasanya itu. Oke. Yang penting cocok-cocokan ya. Mungkin Ya, nanti ada kemungkinan untuk lebih menyenangkan gitu. Iya, memperbesar kemungkinan untuk betah itu sih intinya. Oke, betul. Jadi terapi itu sebagai bentuk pembelajaran, karena ujung daripada apakah itu terapi, apakah itu training, apakah itu coaching, ujung-ujungnya kan adalah pembelajaran, ya. Jadi payungnya itu adalah pembelajaran. Dan dalam pembelajaran ada 5 nested strategi yang harus ada. Yang paling pertama, nomor 1 harus ada rapor. Jadi saya seringkali mendapatkan suatu pertanyaan dari orang tua yang bertanya, anaknya di terapi selama 4 tahun gitu kan, atau sekian tahun tapi nggak ada perubahan. Kita tanya bagaimana proses terapinya, ya dia masuk ke dalam kliniknya 30-45 menit, isinya nangis terus anaknya. Ya, lalu kemudian dijalanin karena ketidaktahuan, dipikir bahwa itu adalah proses natural daripada terapi. Ya, akibatnya karena anaknya tidak menyaman, tidak menikmati proses tersebut, ya wajar selama sekian tahun tidak terjadi perubahan. Jadi ini saya setuju dengan apa yang dibilang Mas Fahri tadi, bahwa itu harus cocok dulu. Si anaknya itu harus nyaman, harus cocok dulu dengan terapisnya. Dengan demikian bisa terjadi pertukaran tadi ya, istilahnya yang tadi Mas Fahri bilang bukan asal bicara, tapi ada komunikasi. Karena terapi itu kan ujung-ujungnya adalah pembelajaran, dan pembelajaran berbasis komunikasi. Jadi setelah ada rapor, lalu kemudian si terapisnya juga harus bisa melihat social cues, ini anaknya suka atau enggak nih. Kenapa rata-rata anak yang berkebutuhan kan dia mengalami kesulitan untuk berkomunikasi, seperti yang tadi Mas Fahri sampaikan. Jadi tanggung jawab ada di terapisnya, supaya si terapisnya bisa tahu, oh ini berarti dia sudah tidak nyaman, berarti saya harus ganti metodenya, cari metode yang lebih baik. Dan ujungnya adalah setiap skill yang sudah diberikan dari terapi harus di generalisir, di settingan yang lain.
katakan di sekolah, di rumah, di tempat umum, dan lain-lain. Itu kata kunci terapi untuk orang tua dalam rangka bisa melakukan edukasi maupun terapi buat anaknya di rumah. Oke, kita ini ada yang masuk ke saya, tapi kembali lagi dari Bu Opi sambil tersenyum. Apakah ada pertanyaan? Yeah, Bu Opi, silakan. Dari Bu Opi apa dari sosial media lain? Jika belum, dari saya dulu ya. Ini ada yang masuk juga. Jadi Mas Fahri, tadi Mas Fahri menyampaikan ada yang disebut sebagai apa namanya sensory overload. Sensory overload itu apa ya? Kalau dalam bahasanya Bu Monita itu kewalahan sensorik. Nah, kewalahan sensorik. Nah, kalau seumpamanya sensory overload itu Mas Fahri wujudnya seperti apa sih? Kalau kami boleh tahu. Dulu boleh, dulu yang dulu atau yang sekarang, silakan. Wah, kalau saya dulu sih jelas ngangguk Pak, itu udah jelas banget, banting kursi, banting meja, rusak kaca. Kaca pernah saya tonjok sampai rusak pernah gitu. Kuat dulu tuh saya itu. Bahkan ibu apa teman saya nahan saya bikin biru juga pernah gitu. Cuman kalau sekarang bentuknya berbeda ya, seiring saya bertambah dewasa. Saya kayak seluruh indera saya berkontraksi semua kalau sekarang bentuknya. Jadi kayak tegang gitu, gelisah, resah gitu. Nah, solusinya adalah ini, saya tuh mencari tempat yang sepi biar seluruh indera saya itu bisa rileks lagi. Kenapa tempat yang sepi? Soalnya tempat yang sepi itu ini apa? Enggak gini, perbedaan tempat sepi dan tempat ramai. Tempat ramai itu tempat di mana ada banyak suara, mungkin kadang ada banyak sentuhan, ada banyak cahaya yang itu bisa, kalau misalkan saya terpapar itu dalam jumlah yang banyak, itu bisa membuat seluruh indera saya menegang, berkontraksi. Nah, makanya solusinya adalah tempat yang sepi. Jadi ibaratnya indera saya itu biar ada waktu buat istirahat gitu. Tenang, santai gitu. Kalau ini sih apa namanya? Makanya kalau di luar negeri sana ada istilah namanya sensory room, ada akomodasi namanya sensory room. Itu buat orang-orang yang sensory overload, bisa autisme, bisa apalah ADHD atau yang lain, itu mereka bisa pakai itu. Ya seringnya sih kedap suara jelas ya, dan bebas dari sensori apapun. Itu kalau di negeri. Dan kalau di Indonesia kan belum secanggih itu, atau tidak banyak tempat yang secanggih itu, ya ya udah, paling alternatif lainnya adalah tempat sepi. Udah itu. Jadi Makanya membuat sensor apa yang lebih membuat Mas Fahri tidak nyaman? Apakah visual, apakah audio, apa? saya sih lebih banyak audio ya, kayak karena saya sangat bergantung dengan telinga saya sih. Kalau gambar jujur nggak begitu bagus, motorik juga nggak begitu bagus. Jadi telinga saya yang lebih bagus, bukan paling bagus ya, lebih bagus dibandingkan yang lain gitu. Jadi kalau terlalu banyak orang berarti Mas Fahri merasa tidak nyaman ya, karena terlalu banyak bising gitu. Ya, kalau untuk waktu lama ya. Okay. Makanya saya itu kalau di tempat kerja saya itu, ketika saya udah nggak nyaman, saya menyendiri dulu ya. Oh ya, oke gitu. Terus ya nggak apa-apa, di tempat kerja saya nggak pakai gitu, yang penting kerjaan yang terpegang ya nggak apa-apa gitu. Yeah. Itu banyak bunda sekalian dimanapun Anda berada, bahwa memiliki anak berkebutuhan bukan berarti adalah akhir dari segalanya. Artinya tetap mereka bisa berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Contohnya Mas Fahri yang saat ini sudah bekerja ya Mas Fahri ya. Iya. Dan cukup produktif juga terkait dengan komunitas difabel. Betul ya Mas Fahri ya? Betul. Untuk komunitas difabel. Jadi jangan patah semangat, terus semangat ya kan, untuk kemudian memberikan stimulasi, memberikan edukasi dan terapi bagi anaknya. Dengan demikian si anak itu juga dapat terakomodasi untuk dia bisa siap menghadapi tantangan di masa depan. Kenapa? Anak Anda sekarang adalah ABK, anak berkebutuhan khusus, tapi cepat atau lambat dia harus menghadapi tantangan dewasa. Betul ya Mas Fahri ya? Jadi nggak bisa di selamanya Anda mendampingi. Oke, Bu Ismi Andresta, apakah ada pertanyaan? Silakan. Dari sosmed atau dari Bu Ismi sendiri? Mungkin dari YouTube ya Pak. Di sini. Oh, itu boleh. Ya, ini ada pertanyaan dari Evina Lee. Apakah dulu ada mengalami keterlambatan bicara nih, Mas Fahri? Jika iya, di usia berapa Mas Fahri bisa atau lancar berkomunikasi? Dan apakah ingat nih sampai usia berapa sih Mas Fahri ini selesai terapi? Seperti itu. Saya nggak begitu ingat kapan saya selesai terapi. Cuman saya ingat kapan pertama saya berbicara. Itu usia 4 tahun.
Dia telat 2 tahun bisa bilang. Cuman saya tuh telat bicara tuh dibilang psikolog itu bukan karena saya nggak bisa. Saya sesimpel malas. Saya malas ngomong. Karena apa ya? Saya dulu ada keirian dengan adik saya gitu ya, lebih diperhatikan daripada saya, makanya saya diem aja gitu kan. Cuman ketika saya didesak untuk berbicara dengan apa namanya, waktu itu saya merasa sangat-sangat lapar karena saya minta orang tua saya untuk udah waktunya berbicara ya harusnya bisa gitu. Jadi ya udah saya berada di kondisi itu, akhirnya saya ngomong susu. Saya ngomong susu itu kata pertama saya, dan itu saya sangat ingat. Itu sebenarnya saya mungkin kalau apa ya, agak kurang gimana gitu, tapi kan biasanya kan kata-kata pertama anak kan ibu, ayah gitu. Saya ingatnya makanan dulu gitu, tapi emang dari dulu emang saya suka banget sama makanan sih. Jadi ya saya ingat kata pertama saya adalah susu. Cuman gini juga. Ketika saya bilang ortu saya membiarkan saya lapar, itu bukan berarti cara itu bisa ditiru semua orang, yang enggak juga ya. Itu ortu saya yang melakukan itu udah konsul sama psikolog sama tenaga ahli gitu. Tapi jangan mencoba cara ortu saya yang seperti ini ke orang, ke anak Anda gitu. Ya kan ortu saya kan udah konsul ke tenaga ahli. Anda belum tentu gitu. Jadi kadang-kadang apa ya? Ada cara ekstrim yang bisa dicobakan ke anak dengan catatan ortunya harus udah konsul dulu sama psikolog, sama udah yakin apa yang dilakukan gitu. Kalau belum ya jangan gitu ya. Kayak diet juga gitu. Diet kan ada yang cara ekstrim gitu kan. Ada yang dia setahun nggak makan, cuma minum mineral sama apa gitu dari dokternya, tapi dia bisa 2 tahun turun berapa ratus kilo gitu. Tapi kan terus sama si siapa itu yang dietnya kontroversial gitu. Tapi kan orang-orang itu kan udah konsul ke tenaga ahli dulu gitu. Nah, kita jangan niru hal itu gitu. Itu salah satu cara ekstrim, cuman itu bukan cara untuk semua orang. Ya seperti saya bilang, tak ada cara yang one size fit all gitu. Ya, itu sih kalau dari saya. Keren. Ada lagi Ibu Ismi? Silakan Pak. Ada Pak. Ada yang bertanya di YouTube nih, Pak, dari Ibu Novita Sari. Malam Mas Fahri, di usia berapa Mas Fahri bisa mengontrol diri Mas Fahri ketika merasakan tidak nyaman? Dan terapi apa yang didapat oleh Mas Fahri? Seperti itu. Saya cuma jawab usianya aja ya. Usianya saya ingat, saya bisa mulai ngendaliin diri itu mulai matang lah ya. Itu waktu SMA lah. Saya mulai bisa itu. Ya, sekitar 15, 16, umur segitulah. Jadi baru mulai matang, lebih bisa ngendaliin emosi. Itu pun setelah pembelajaran individual saya yang panjang itu 3 tahun, nyari referensi buku Asperger Syndrome. Itu saya ingat betul, buku Asperger Syndrome adalah buku pertama yang buat saya belajar bahasa Inggris selain main Pokemon tentunya. Pokemon Violet saya ingat banget itu karena permainan bahasa Inggris, tapi sayang banget kalau saya nggak bisa mainin. Jadi itu saya belajar dulu bahasanya, baru saya suka bisa bahasa Inggris, terus saya suka baru bisa bahasa Inggris, terus dia belajar gitu, nyari referensi bahasa Inggris termasuk tentang Asperger Syndrome atau apa semacam itulah. Oke, Mas Fahri. Baik. Sekarang kalau misalkan kita tanya nih, rata-rata kan ada ciri-ciri anak autis ya, pada saat kecil dia terdiagnosa itu ada yang mereka memiliki alergi. Nah, kalau dari Mas Fahri sendiri tuh mengalami yang seperti itu juga atau tidak? Alergi makanan tertentu gitu. Lalu bisa pertanyaan pertama, kalau kedua, apakah sebenarnya adakah diet khusus ataukah memang harus makan yang seperti apa tertentu atau bagaimana gitu berkaitannya dengan makanan ini? Gimana? Oke, ini jadinya studi kasus ya, suka saya ini. Jadi pertama, tolong ini pengalaman saya jadikan pembelajaran aja ya. Tapi jangan tiru sepenuhnya pengalaman saya plek sepenuhnya gitu, enggak. Soalnya tiap anak itu berbeda. Kalau saya sendiri, saya itu alerginya itu udang. Hanya udang. Saya tipikal anak autisme yang bisa makan apa aja. Cuma ini biar itu pun udah setelah pemeriksaan medis ya. Pemeriksaan apa, saya emang terbukti alergi udang gitu. Cuman karena saya nggak pengen bikin orang tua salah paham, saya ingin membandingkan dengan teman saya Bayu. Kalau Bayu itu tipikal, sekarang dia kerja di United Nations ya, di PBB, Sosial Media Assistant. Kalau dia tuh tipikal autisme tuh yang kalau salah makan kayak gluten, laktosa atau apa, dia tuh bakal langsung ke UGD larinya. Jadi
kalau masalah perlu diet atau tidak, itu tidak bisa disamakan antara satu autisme dengan individual autisme yang lain. Itu tergantung kecenderungan tubuh anak Anda itu seperti apa. Ya. Dan untuk mengetahui kecenderungan tubuh anak Anda kayak mana, peran orang tua sekali lagi penting untuk mencoba melakukan banyak trial dan error. Coba makanan ini cocok atau tidak. Kalau cocok dicatat, nggak cocok juga dicatat. Yang cocok masukin ke kolom yang cocok, yang nggak cocok masukin kolom yang nggak cocok. Terus makanan yang meragukan catat juga. Oh ini makanan yang meragukan gitu. Jadi itu apa ya, kayak sama itu proses yang saya dapatkan juga sih waktu saya diet. Cuma itu kasusnya untuk penyakit yang berbeda. Cuman intinya adalah carilah hal yang cocok untuk anak Anda. Bukan cari yang cocok untuk cari cara yang cocok untuk anak orang lain, atau hanya mencoba meniru orang lain tanpa mengenali anak Anda itu seperti apa. Jadi masalah diet atau enggak, tolong banget sesuaikan dengan kecenderungan anak Anda seperti apa gitu tubuhnya. Itu dari saya. Kalau jenis makanannya gimana Mas Fahmi? Perlu nggak? Oh ini pokoknya harus makanannya pokoknya yang sehat-sehat, yang organik, atau boleh makan apa aja mungkin dibatasi gitu. Jajanan misalnya. Ya. Next, ciki. Kalau saya tipikal, kalau yang dulu saya nggak begitu merhatiin makanan, jadi kayak makan apa aja itu selain udang saya makan gitu. Cuman kalau belakangan ini catatan penting juga sih, mungkin bisa ilmu buat orang tua ya. Ada alergi tertentu yang berkembang itu bukan dari kecil, tapi melainkan berkembang ketika sudah dewasa. Contohnya kayak saya belakangan ini itu juga menunjukkan penolakan di badan saya ketika saya terlalu banyak makan gula, garam, kafein, sama kreatin. Kalau kreatin itu daging merah kebanyakan ya. Itu kalau misalkan makannya daging merah kebanyakan, catatannya kebanyakan. Kalau saya makan itu kebanyakan, itu bikin saya kembung. Kalau natrium kebanyakan bikin, atau garam ya, itu kalau kebanyakan bikin saya deg-degan gak karuan. Kalau kebanyakan gula, saya ngerasa darah saya susah mompanya. Kalau kebanyakan kafein, saya udah deg-degan, pusing pula, dan mengacaukan pola tidur pula gitu. Jadi apa ya, kayak tubuh manusia itu dinamis. Bisa jadi keluhan yang Anda alami, yang dulu Anda tidak alami ketika masih kecil, terutama dalam hal makan atau minuman, itu bisa jadi Anda alami ketika Anda mengalaminya ketika usianya sudah dewasa. Soalnya ya badan itu dinamis, kayak kondisi kesehatan orang itu berubah-ubah seiring usia, seiring waktu gitu. Ya kayak sesimpel itu sih. Oke, terima kasih Mas Fahri. Silakan Bu. Ada pertanyaan dari YouTube? Atau sudah tidak ada? Ada ya? Ada nih dari Bu Susan. Malam Mas, apakah Mas pernah melakukan masking di lingkungan sosial? Apakah ada pengalaman atau teman individu autis yang melakukan masking? Bagaimana melihat ciri individu autis yang melakukan masking? Cukup banyak ya pertanyaan. Masking ya, ini konsep yang kompleks sih. Ini kayak ibu-ibu udah baca buku kayaknya nih. Ya bagus itu pertanyaan itu. Oh, Bu Susan jangan ditanya. Ini bahasa ilmiah sekali gitu. Jadi aku tahu kalau udah ada yang coba lah. Udah baca buku ini pasti. Oh pastilah ya. Itu benar-benar well acquainted, well informed, benar-benar. Silakan. Kalau masking saya pernah ya. Begitu pula. Oh enggak, kalau teman saya malah lebih banyak lagi yang masking. Soalnya kalau saya itu punya kecenderungan untuk memilih lingkungan di mana saya bisa masking saya itu bisa saya minimalisir gitu. Kalau saya, cuman sayangnya teman-teman saya itu tidak punya privilege sebagaimana saya gitu. Di mana mereka lingkungannya kurang mendukung atau yang semacam itu. Kalau saya sendiri maskingnya itu dengan mengubah kecenderungan atau simptom atau gejala-gejala saya menjadi suatu hal yang lebih wajar. Misalnya kayak saya, misalkan gerakan repetitif kan ada yang wajar, ada yang kayak, kalau repetitif yang wajar itu ya bolak-balik gitu kan, bolak-balik kayak orang gelisah gitu kan, tapi kan itu kan kalau kayak itu kan rentan diincar sama penjahat atau apa gitu kan. Kalau saya ganti jadi berzikir atau ngapalin doa tertentu atau kayak ngucapin apa gitu di buku saya gitu, jadi kegiatan yang sifatnya belajar gitu. Jadi itu menjadi suatu hal yang lebih wajar gitu. Atau kayak hafalan gitu kalau misalkan, atau kalau misalkan kayak di tempat yang enggak terlalu ramai atau apa, saya bakal olahraga kayak push up atau apa gitu.
Itu kalau saya ya. Cuman kalau teman saya itu dia tuh ada yang ya dia bolak-balik cuman sambil pura-pura nelpon siapa gitu. Itu di tempat belanjaan gitu. Biar nggak dicurigai maling. Soalnya teman saya Bayu itu dia pernah cerita kalau dia tuh pernah dicurigai maling sama penjaga toko gitu. Gara-gara bolak-balik gitu. Akhirnya diajarin sama teman saya yang Natria itu buat kamu itu kalau masuk itu sambil nelpon siapa gitu. Minta, oh ini mau dibeli ini ya. Kalau kamu beli apa gitu. Sambil pura-pura nelpon kayak gitu gitu. Itu yang cowok ya. Kalau yang cewek cenderung lebih pintar menyembunyikan maskingnya, kayak ya ada yang menun atau apalagi kayak ngapain gitu. Yes, ada yang menun, ada yang nulis-nulis aja gitu di diary atau apa gitu seolah-olah sedang mencatat hal yang penting padahal cuma cocotan aja gitu. Ada aja kan kayak gitu gitu. Ya kayak gitu sih. Masking autisme itu mereka mencoba melakukan pertimbangan mereka yang nggak wajar dan mengubahnya menjadi hal yang sewajar dan senormal mungkin. Itu sih. Oke, mantap. Jadi artinya adalah kalau bisa ya untuk orang tua supaya kembali lagi lebih teredukasi, lebih familiar dengan isu-isu autisme. Dengan demikian bisa mengakomodir pertumbuhan tumbuh kembang anak-anaknya. Ya. Oke, Bu Emi atau Bu Ismi ada lagi? Sudah cukup sih Pak. Paling terakhir apa sih yang bisa dipesankan dari Mas Fahri untuk para orang tua yang punya anak autis? Itu aja sih terakhir. Ya, silakan Mas Fahri. Ada pesan untuk orang tua, ya kan? Ini karena kita live loh sekarang di YouTube dan di IG. Silakan Mas Fahri. Saya ingin berpesan kepada orang tua bahwa autisme itu adalah sebuah spektrum. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Ya apa ya? Saya tidak bisa menjanjikan kalau semua autisme itu bakal sesukses saya atau sesukses Mas Bayu atau sesukses Mas Natria gitu. Tidak. Mereka mungkin bisa sukses ya selain karena dukungan orang tua, terapi yang tepat, ada privilege juga dan lain sebagainya. Mereka juga sebagaimana saya juga mungkin gara-gara kita itu berada di spektrum yang ringan. Cuman hal yang lebih penting selain daripada berfokus pada selain mencari spektrum yang sedang, ringan, berat, hal yang terpenting adalah bagaimana caranya memanfaatkan apa kelebihan-kelebihan pada anak agar kemudian anak itu bisa menjadi lebih mandiri daripada versi mereka ketika masih kecil. Ya nggak usah menjadi ahli banget atau kayak gimana gitu, cukup menjadi lebih mandiri aja itu udah bagus. Fokus sama timeline waktu anaknya sendiri, jangan terlalu membandingkan orang lain, itu bakal membebani banget sih. Sama yang penting adalah cari kecenderungan atau kemampuan yang cocok dengan anak-anak dan cari cara mendidik yang sesuai dengan anak Anda dibandingkan dengan orang lain. Ya boleh meniru, tapi sekali lagi meniru itu adalah proses di mana Anda mengambil yang cocok diterapkan pada anak Anda dan membuang yang tidak cocok, mengkompilasikan hal tersebut dan jadilah anak Anda menjadi lebih mandiri dengan berbagai cara yang berbeda itu. Udah, pesan saya itu. Siap, terima kasih banyak Mas Fahri. Mantap, Mas Fahri. Keren. Luar biasa. Oke, karena waktu juga ya, Mas Fahri, tidak terasa. Sekarang kita udah masuk ke bulan Desember. Jadi ya kita harus segera mengakhiri. Sekarang sudah jam 9.15. Dan untuk orang tua, dimanapun Anda berada, ayah bunda, semoga sesi podcast kali ini bisa memberikan Anda informasi dan inspirasi terkait edukasi dan terapi untuk anak-anak di rumah. Ya, jadi kata kuncinya tadi yang disampaikan oleh Mas Fahri adalah orang tua adalah kuncinya atau garda terdepan. Jadi pastikan Anda memahami anak Anda dan juga harus memfamiliarkan diri Anda dengan isu terkait dengan autisme. Ya. Dengan mengikuti podcast ini, salah satunya mudah-mudahan akan bisa membuat Anda menjadi lebih familiar dengan isu-isu terkait dengan autisme. Mas Fahri, terima kasih untuk waktunya. Maaf kalau kita sudah mengganggu dan jangan bosan-bosan untuk membantu kami untuk terus mengkampanyekan edukasi dan pemberdayaan bagi orang tua berkebutuhan khusus supaya bisa membuat para ABK dan DBK untuk bisa berkontribusi sebagai anggota masyarakat yang produktif. Dari kami itu dulu, Mas Fahri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, juga untuk ayah ibu, ayah bunda dimanapun Anda berada. Dengan demikian kita akhiri sesinya kali ini ya. Bu Opi, ada yang mau disampaikan sepatah dua kata-kata kepada Mas Fahri? Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan terus semangat. Semoga kita bisa berjumpa secara langsung ataupun secara online di lain waktu. Nanti kita lanjut diskusi loh Mas Fahri, ya. Karena kan kemarin kan kita sempat putus di WA ya. Jadi katanya kita mau bicara lebih dalam lagi ya. Iya.
Oke, nanti kita akan bahas. Oke, baiklah jika demikian kami akhiri. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pada lain kesempatan. Mohon diri ya, Ayah Bunda, Mas Fahri. Selamat istirahat. Mas Fahri. Semangat.